Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku di sini dan dalam 5 menit ke depan kita akan membicarakan sebuah sejarah pertempuran Stalingrad, di mana pertempuran ini dianggap sebagai pertempuran paling berdarah dan paling bersejarah selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Lalu bagaimana jalannya pertempuran tersebut dan siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam pertempuran tersebut, serta siapa yang akhirnya keluar menjadi pemenangnya. Pertempuran Stalingrad adalah perang yang terjadi antara tahun 1942 sampai dengan 1943, di mana dalam perang tersebut melibatkan pasukan Nazi Jerman dan para sekutunya melawan Uni Soviet. Pertempuran Stalingrad adalah sebuah lanjutan dari perang sebelumnya yang terjadi pada tahun 1941, di mana pertempuran itu dikenal dengan Operasi Barbarossa. Pertempuran Stalingrad bertujuan untuk menaklukkan kota Baku dan berambisi merebut wilayah Kaukasus yang memiliki ladang minyak cukup besar. Hitler dengan komandonya yang sangat provokatif memerintahkan pasukannya untuk merebut ladang minyak Kaukasus apapun resikonya. Nah, pertempuran ini menjadi pertempuran yang sangat bersejarah karena menurut para ahli, pertempuran ini adalah titik awal runtuhnya rezim Nazi Jerman. Pertempuran ini secara jelas memperlihatkan kekuatan militer Nazi Jerman dan sekutu melawan militer Uni Soviet. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Nazi memiliki negara sekutu seperti Italia, Rumania yang berperan besar selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Diperkirakan sekitar 40.000 pasukan Jerman dan Uni Soviet tewas setiap harinya akibat pertempuran tersebut. Tidak hanya dari segi pasukan, namun wilayah atau kota yang menjadi medan pertempuran pun porak-poranda. Bahkan para sipil yang ada di wilayah tersebut juga menjadi korban peperangan. Tetapi sebenarnya Uni Soviet yang waktu itu berperang di daerah kekuasaannya sendiri memiliki keuntungan yang sangat banyak. Mungkin teman-teman ada yang mengenal tentang Operasi Uranus. Ya, itu adalah sebuah operasi serangan balik yang dilakukan Uni Soviet kepada tentara Nazi Jerman dan para sekutunya. Tepatnya pada musim dingin 1942, Uni Soviet menyerang pasukan sekutu yang saat itu ditugaskan untuk melindungi Angkatan Darat Jerman. Salah satu tokoh yang berpengaruh besar dalam operasi Uranus ini adalah Komandan Zhukov dan Vasilevsky. Secara perlahan, komandan tempur itu menggiring pasukan Jerman dan sekutu masuk ke dalam wilayah Stalingrad. Dan ketika pasukan Jerman terkumpul di Stalingrad, Uni Soviet memutuskan untuk menyerang garis depan yang lebih lemah. Saat itu dipegang oleh pasukan Rumania yang kurang persenjataannya dan menghindari campur tangan pasukan Jerman. Sebenarnya tentara Jerman dibagi menjadi dua kekuatan, yaitu grup tentara A menyerang dari pegunungan Kaukasus dan yang kedua grup tentara B menyerang dari sungai Volga ke kota Stalingrad. Tetapi pasukan Uni Soviet yang ditugaskan di beberapa titik serta senjata yang cukup memadai berhasil menghalau serangan tentara Jerman. Sementara di sisi lain, karena cuaca yang dingin dan menipisnya stok makanan membuat pasukan Jerman rentan terserang penyakit. Sejak awal sebenarnya tentara Jerman mengalami kondisi yang sangat krusial ini, yaitu medan perang dan iklim yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan Eropa Tengah maupun Eropa Barat. Ketika musim dingin turun, pasukan Jerman sama sekali tidak siap untuk berperang. Akibatnya tank Jerman, truk, dan gerobak kuda tidak bisa digunakan secara maksimal. Meski begitu, Hitler tetap mengeluarkan ultimatum kepada pasukannya untuk terus menyerang apapun yang terjadi. Sementara di sisi lain, bantuan Amerika untuk Uni Soviet semakin bertambah, mulai dari truk perang, pesawat terbang, dan bahan-bahan perang lainnya siap digunakan saat itu juga. Meski berada di ujung tanduk, Jerman tetap berada pada tujuan utamanya, yaitu merebut ladang minyak yang ada di Kaukasus.
Hitler menyadari bahwa tanpa persediaan minyak yang memadai, Jerman tidak akan bisa melanjutkan peperangan. Dan ambisi Hitler lainnya yaitu keinginannya untuk menguasai kota Stalingrad. Ambisi Jerman untuk menguasai kota Stalingrad bukan tanpa alasan. Menyadari kota Stalingrad kini dalam bahaya, Stalin mengirim lebih banyak pasukan dan menunjuk Panglima tertinggi Zhukov dari front selatan untuk melakukan serangan balik besar-besaran. Bagi tentara Jerman, Stalingrad tidak hanya arena pertempuran, tetapi neraka bagi mereka. Mereka terkepung oleh pasukan Uni Soviet dengan persenjataan lengkap. 31 Januari Jenderal Paulus tidak bisa berkutik dan ditangkap oleh tentara Uni Soviet. Di hari berikutnya, pasukan Jerman menyerah. Uni Soviet menangkap kurang lebih 110.000 tentara Nazi dan sebagian kecil berhasil melarikan diri. Nah, itulah tadi pertempuran Stalingrad yang menjadi titik awal runtuhnya rezim Nazi selama Perang Dunia Kedua. Di tahun 1942 mungkin saja Jerman mengembalikan keadaan andai mereka memfokuskan serangan kepada ladang minyak di Kaukasus. Tetapi begitulah perang, selalu ada hal-hal yang tidak terduga, dan pertempuran Stalingrad menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mungkin teman-teman ada yang memiliki informasi lain atau tambahan lain bisa menambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.